Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di One Step Closer with Virtual Global University Expo. Hari ini kita akan sharing bersama Teguh Rasya dan Natia Shina. Halo Natia, perkenalkan aku Rani dari Jack Study Abroad. Halo, salam kenal Rani ya. Iya. Ya, hai. Hai. Apa kabar? Baik. Natia gimana? Baik. Lagi beberapa Jakarta ya? Jakarta. Ya, kenapa? Lagi di Jakarta. Jakarta. Oh, ya, Jakarta. Di Jaksel tepatnya. Yep. Oke, yang ini Teguh Rasya udah hadir juga ya di sini ya? Udah hadir belum? Oke. Halo Rasya. Halo, apa kabar? Oke, saya Rani yang akan menjadi host untuk di acara di siang hari ini. Okay. Nanti kita akan share dengan Rasya dulu dengan Natia ya. Tapi nanti jangan kemana-mana ya, di sana aja ya. Nanti kita akan barengan atau gantian, Ran? Kenapa gimana? Kayak aku dulu, habis itu baru Teguh Rasya, atau kita barengan pas talk show-nya atau gimana? Nanti Rasya dulu, terus nanti Natia. Terus nanti kita bareng-bareng. Oh, oke. Bareng-bareng menuju ke UK atau Aussie. Oh, enggak. Oh. Oke. Awak nih si Rani. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, terima kasih udah hadir di One Step Closer Virtual Global University Expo bersama Jack Study Abroad. Perkenalkan saya Rani, dan hari ini kita ada 2 bintang tamu yang pasti kalian udah tidak sabar untuk mendengarkan sharingnya, yakni Teguh Rasya dan Natia Shina. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Rasya dan Natia, aku akan share sedikit nih mengenai Jack Study Abroad. Oke, sebentar. Apa itu? Mister kuliah. Isi itu cepetan. Apa sih? Yang masih langsung boleh di. Mister tadi tuh gini-gini nyariin loh. Nyariin. Baik. Nanti kita akan buka. Nanti kita akan buka sesi Q&A buat teman-teman yang mau bertanya. Silahkan bisa dicek di komen, atau kalau mau unmute mic-nya nanti juga boleh. Tapi untuk sekarang mohon di mute dulu ya mic-nya, biar acara bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Oke, di sini. Oke, baik. Di sini kita ada tim Jack Study Abroad. Teman-teman mungkin yang belum tahu apa sih Jack Study Abroad. Nah, di sini kita adalah konsultan pendidikan luar negeri yang membantu student untuk studi, yakni untuk konsultan pendidikan luar negeri ke berbagai negara. Dan ini adalah untuk agenda kita hari ini. Yang pertama kita akan mulai dulu Pak ini dengan perkenalan mengenai Jack Study Abroad itu sendiri. Lalu kita akan sharing session bersama Teguh Rasya, Rasya yang sudah selesai studinya di UK. Lalu juga ada dengan Natia Shina yang sudah menyelesaikan studi juga di Australia. Dan setelah itu kita akan lunch break, lalu kita jam 1 kita akan lanjut dengan consultation with university hingga jam 6 sore. Dan di sini kalian bisa lihat untuk tim Jack Study Abroad, kita sudah berada di Indonesia itu sejak tahun 2014. Dan kita sudah ada 2 kantor, yakni di Gading Serpong dan Pondok Indah. Dan ini adalah beberapa foto kita yang sempat kita ambil pada saat kita mengadakan Global University Expo, yakni sebelum pandemi ya pastinya ya. Sebelum pandemi kita udah sering banget ngadain Global University Expo, berbagi informasi untuk studi ke luar negeri ke berbagai negara. Hingga pada saat di pandemi pun kita masih akan tetap memberikan informasi ini kepada teman-teman melalui virtual, tentunya virtual Global University Expo. Dan ini kita berawalnya dari Singapura tahun 2005 dan hingga 2014 kita membuka kantor di Indonesia di Tangerang dan Jakarta, dan kita menawarkan untuk pelayanan studi ke luar negeri ke berbagai negara. Contohnya nih ada UK, juga ada Australia, ada New Zealand, Singapura, juga ada ke US, Kanada, dan juga ada ke Eropa
kita ada ke Irlandia, bisa ke Belanda juga bisa. Lalu kalau kalian mau ke hospitality, perhotelan, ke Swiss juga bisa. Atau kalau mau masak, mau join ke MasterChef untuk culinary arts juga bisa ke Prancis. Dan kita layanan dari Jack Study Consultation ini artinya teman-teman kita akan bantu untuk pencarian untuk universitasnya yang tepat, jurusannya yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan teman-teman yang inginkan tentunya ya. Dan kita juga akan bantu untuk persiapan IELTS, juga nanti juga untuk lesnya jika teman-teman yang masih belum pernah nih ambil tes IELTS resmi, kita ada bisa ambil placement test IELTS di salah satu kantor di Jack Study di Gading Serpong atau Pondok Indah. Kita akan tes listening, reading, writing, dan juga speaking. Nah, itu durasinya sekitar 3 jam. Kita akan tesnya kurang lebih sekitar 3 jam dengan biaya Rp200.000. Nah, setelah itu kita akan tahu nih, oh skornya ternyata masih rendah, oh skornya sudah cukup atau masih rendah. Nah, kalau masih rendah, itu bisa ambil les persiapan IELTS di Jack Study Abroad. Lalu setelah itu kita akan bantu ke proses aplikasi sampai teman-teman untuk mendapatkan surat penerimaan dari universitasnya. Lalu setelah keterima kita bantu untuk visanya, tempat tinggalnya atau akomodasi di sana, untuk tiket, penjemputan di airport, kita akan bantu teman-teman jika membutuhkan. Dan sebelum berangkat, kita akan briefing nih buat teman-teman. Apa aja sih yang perlu dibawa ke sana, biar nggak bingung, oh pas sampai di sana aku mesti ngapain. Nah, itu akan dibantu sama kanselornya, briefing dulu nih sebelum berangkat, biar nggak ada kelupaan dokumen apa aja mesti dibawa. Dan servis during study, ketika teman-teman menemui kendala atau kesulitan ketika studi di sana, jangan ragu untuk balik lagi ke kanselor dari tim Jack Study Abroad. Kita akan bantu teman-teman sehingga bisa mendapatkan jalan keluar yang tepat seperti itu. Nah, semua servis ini itu gratis, yang artinya semua tuition fee atau tempat tinggal, biar tempat tinggal atau akomodasi, teman-teman langsung bayarin langsung ke universitasnya atau accommodation providernya. Yang dibayarin ke Jack Study itu memang hanya untuk biaya visa, karena nanti kita yang bantu urus, dan tentunya ada biaya nanti akan diperlukan penerjemahan dokumen. Nah, kita akan kantor Jack Study Abroad yang ada di Gading Serpong, di Ruko Financial Center, dan juga kita ada di Pondok Indah di Ruko Plaza 5 dekat Metro Pin 1. Jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi langsung bisa datang langsung ke kantor kita. Salah satunya ada boleh di Gading Serpong atau di Tangerang. Atau kalau mau telepon, mau untuk placement test gantian untuk IELTS-nya boleh. Telepon dulu aja, nanti kita bisa cek, oh teman-teman mau tesnya hari apa, nanti kita bisa cek jadwal kelasnya kosong atau tidak. Itu boleh banget. Atau boleh juga nih WA ke kita untuk konsultasi atau keperluan untuk layanan studi abroad-nya di 0812 990 77788. Dan kita juga ada Instagram, wajib di follow nih sosial media Jack Study ya, karena kita akan kasih berbagai update untuk studi ke luar negeri, seperti border di UK, di Australia udah buka apa belum? Mesti wajib nih untuk follow ya. Ada di Instagram di jackstudy.abroad, juga ada di Facebook Jack Study Indonesia, juga ada di TikTok Jack Study Indonesia, dan juga ada di website jackstudy.co.id. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu guest speakers hari ini, yakni Tengku Rasya dan Natya Shina. Jadi Tengku Rasya ini telah berkuliah di Coventry University London dan Natya itu di Macquarie University di Australia. Jadi keduanya udah teman kampus ya. Teman kampus siapa nih? Teman kampus saya. Aduh, ngaku-ngaku ya. Ada enggak? Oke. Aku stop screen dulu. Oke. Nah, pertama-tama kita mau ngobrol nih sama Rasya. Ya, jangan kemana-mana ya, tetap di sana ya. Boleh makan dulu, boleh kalau mau olahraga. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Oke, halo Rasya. Halo, apa kabar semuanya? Ya, baik. Rasya, di mana nih? Di rumah ya? Oh, kok tahu banget di rumah. Mau ngapain namanya? Oke, Rasya boleh ini nggak kasih tahu Rasya backgroundnya kan tadi ambil kuliahnya di Coventry University. Boleh mungkin informasi ke teman-teman nih ambil jurusan apa di sana? Oh, terus kuliahnya udah selesai belum atau udah baru selesai apa gimana? Silakan Rasya. Jadi kemarin aku di Coventry University London campus itu 3 tahun
ngambil Global Business Management sih sebetulnya gitu. Jadi ya awal mulanya kenapa pilih London, emang dari dulu punya ketertarikan sendiri sih sama London, makanya akhirnya ke sana gitu. Oh, oke. Berarti kamu udah sempat visit London sebelumnya ya? Sebelumnya pernah sekali, dan ya sekalinya itu benar-benar jadi ibaratnya tempat impian banget lah buat sekolahnya atau kuliahnya aku gitu. Oke, kamu udah selesai berarti ya di Coventry-nya? Apa masih berapa? Udah, Udah. tahun 2019 selesai. Oh, berarti 2 tahun yang lalu. Wah, enggak. Iya. Berarti kamu nggak sempat kuliah melalui pandemi ya? Alhamdulillah nggak sempat. Beruntung sekali. Oke, berarti pas pandemi, kamu udah pas mulai pandemi, rahasianya udah selesai berarti ya? Udah selesai. Udah sempat graduation dulu, jadi aman sih. Oh, oke. Nah, Rasya, boleh tahu nggak kenapa sih pilih Coventry University? Emang ada sempat riset sendiri kan? Rasya sebelumnya udah pernah ke London ya? Atau karena dengar dari teman apa gimana sih? Jadi sebetulnya waktu itu awalnya itu sebelum lagi milih kuliah mana yang Rasya akhirnya mau ambil, papa aku tuh nggak bolehin kecuali ke Australia lah. Soalnya menurut dia kalau misalnya ke London tuh kejauhan kan. Nah jadi ya aku sementara kan aku pengen banget kan ke London kan. Jadi aku bilang ya udah gimana kalau misalnya Rasya cari beasiswa, terus ya Rasya tetap mau ke London intinya, papa nggak usah bayarin gitu kan. Ya akhirnya alhamdulillah dapat dari Kemendikbud, beasiswa unggulan namanya. Terus nah dari situ mulai tuh milih-milih nih opsi-opsi mana aja. Tadinya tuh sebetulnya udah sempat diterima di UNSW, terus di University of Melbourne, MLU juga udah sempat diterima. Cuman emang pengennya tuh ke London gitu kan. Dan hatinya udah di London, ke London ya, iya. Jadi dan kebetulan di Coventry London itu ada beberapa temen yang juga ke sana, terus juga mereka kan fokusnya mungkin lebih ke bisnis ya waktu awal-awal Rasya ke sana tuh. Coventry London lebih banyak bisnisnya lah, jurusan bisnisnya. Nah jadi pas lah gitu, dan mereka juga nerima yang di bawah 18 tahun. Soalnya Rasya berangkat tuh umur 17 gitu. Oke. Berarti 17 ya udah berangkat ya. Sama dong, seumuran dong kita dong ya selesainya. Rasya, kenapa sih emang suka banget sama UK gitu? Apa yang menarik emangnya? Apa ya? Mungkin kalau London ya terutama ya. Kalau London itu rasanya tuh kayak Jakarta, cuman dia lebih kayak packed gitu loh. Terus ya Jakarta dalam artian kayak metropolitan gitu ya. Cuman di situ juga perkumpulan orang-orang dari banyak budaya-budaya lah gitu kan. Jadi seru aja gitu ngelihat setiap harinya pasti kita dapat ilmu baru dari orang-orang yang latar belakangnya beda-beda. Oh, oke. Karena memang berarti Rasya sukanya kota gede ya. Iya. Sempat explore kemana aja waktu itu di selain London? Pastinya udah banyak dong kota ya di explore. Waktu Pak, kalau di Londonnya sih udah hampir semua tempat kali ya. Cuman kalau gaul dong di London. enggak, paling cuma nongkrong aja biasa. Sewajarnya anak kuliah kan. Iya kan kita tuh waktu itu nongkrong bareng kan. Iya waktu itu sempat ya. Terus Rasya terus ke kota mana aja di UK-nya? Di UK-nya waktu itu pernah ke Edinburgh di Scotland kan. Terus juga ya ada sih beberapa kayak ke Bath, terus ada Nottingham gitu-gitu. Jadi udah sempat beberapa kali sih. Oke. Selain London ada kota favorit Rasya lagi nggak sih? Selain di UK, misalnya London, apalagi kan kita traveling nih. Sebetulnya suka itu Rome sih. Kalau di luar UK gitu ya. Rasanya kayak kita di tahun abad berapa gitu. Tapi keren gitu. Oke. Rasya nih waktu kuliah di ini ambil jurusan global business sempat magang juga nggak sih selain kuliah gitu?
Kalau di sana kemarin kebetulan nggak sempat magang, soalnya setiap kali setiap kali summer itu Razi selalu balik kan, terus ambil kerjaan-kerjaan di Indonesia gitu. Jadi sayangnya sih nggak sempat, mungkin itu salah satu hal yang aku paling sesalin sama kemarin kuliah. Oke. Ya, berarti memang kuliahnya ini ya, terus summernya balik ke Indo ya gitu. Iya. Jadi nggak sempat magang. Ngerasain apa sih? Maksudnya suka dukanya enaknya studi di Coventry itu atau UK di uni life-nya gimana gitu kalau di sana? Kalau di sana, ya sebetulnya tergantung ke orangnya sendiri sih. Pasti masing-masing orang punya ya kepribadian yang beda gitu kan, terus preferences yang juga beda. Terus ini ada mic-nya, ada feedback tadi. Sorry. Nah, ya pasti setiap orang kan punya preferences yang beda-beda gitu kan. Nah, bisa aja orang pasti pas baru pindah ke sana mereka ngerasa homesick atau gimana. Karena mungkin nggak ada teman-teman Indonesianya atau apa. Sebetulnya banyak juga kalau misalnya ngerasa homesick di sana. Pelajar-pelajar Indonesia tuh banyak banget tinggal ke PPI-nya gitu kan. Nah, tapi di luar itu yang Rasya mungkin happy banget soal experience pas di London itu lebih ke teman-teman baru yang Rasya ketemu di sana lah gitu. Dari berbagai negara ya. Maksudnya salah satu sahabat aku tuh akhirnya tahun kedua di sana tinggal bareng gitu rame-rame. Itu ada orang Rusia, orang Brunei, orang Malaysia juga. Jadi seru sih. Maksudnya kita belajar dari perspektif orang lain gitu kan, tukar pikiran gitu. Oke, berarti bisa punya banyak ini ya, networking ya ke berbagai negara ya temannya ya. Oke. Terus Rasya ngerasa ini nggak sih beda sebelum kuliah di UK di Coventry, terus setelah selesai kuliah apa sih yang menurut Rasya beda sama diri Rasya sendiri? Gitu. Ya pastinya dari cara pikirnya sih, dari pola pikirnya yang beda ya. Dulu mungkin sebelum ke UK, ibaratnya kita masih ada paradigma gitu atau kayak ngelihat dunia tuh kayak masih pakai kacamata kuda dari apa aja yang saya udah dibesarin selama di Indonesia misalnya gitu kan. Sementara pas ke sana kita belajar budaya orang lain, cara pandang orang lain, terus pemikiran-pemikiran orang lain, disitulah yang ngebentuk Rasya jadinya kayak sekarang gitu, mungkin yang lebih open minded, yang lebih penasaran lagi gitu kan sama budaya-budaya kita sendiri maupun orang lain, asal usulnya dari mana gitu. Rasya kasih contoh dong, apa sih yang perubahan yang tadi kayak open minded, terus ada perubahan yang lainnya lagi. Contohnya misalkan apa sih kalau Rasya dulu gimana sih orangnya sekarang? Kalau mungkin dulu kalau misalnya sebelum ke London itu, kalau orang ada yang bilang aku salah tentang sesuatu gitu, misalnya opini aku atau argumentasi aku salah gitu kan, bawaannya lebih ke emosi kayak gitu. Soalnya ya kasarnya gue dibesarin dengan ideologi kayak gini ya ini menurut gue benar gitu lah kasarnya kan. Cuman lama kelamaan ya ngelihat juga dari sudut pandang orang lain dan bisa lebih merendahkan diri lah gitu ya. Ibaratnya nggak terlalu gengsian gitu kalau misalnya lagi tukar pikiran. Jadi itu salah satunya sih. Jadi lebih terbuka lah ya, nggak langsung merasa sensitif ya. Jadi kalau pas menerima kritik atau saran dari orang lain gitu ya. Betul. Kalau waktu itu di kampus, Rasya sempat tinggal ininya di sendiri apartemen apa tinggal sempat di on campus accommodation gitu? Jadi beda-beda. Tahun pertama aku di student accommodation sendiri gitu kan. Cuman itu kayak satu apartemen gitu, tapi ada 5 kamar, masing-masing kamar ada toiletnya sendiri. Cuman kita ada sharing kitchen-nya lah. Nah, itu tahun pertama. Terus tahun kedua pindah ke apartemen bareng sama temen aku yang orang Brunei, sahabat aku kan. Nah, itu tiap hari teman-teman selalu ngumpul pada nginep di situ. Tahun ketiga mungkin pengen fokus ke dissertation-nya waktu itu. Jadi pindah ke apartemen sendiri, tapi gedungnya masih sama yang tahun kedua. Jadi teman-teman di lantai atas, aku di bawah gitu. Oke. Berarti sempat pertama tuh emang apartemen, terus tahun kedua
apartemennya emang udah bareng teman ya? Iya, yang pertama Oh, student accommodation. oh, student accommodation. Oke. Terus kenapa ini pindah? Emang lebih ngerasa apa nyaman gitu sama teman-teman? Apa emang Pasti, ya maksudnya pengen explore yang yang nggak lain? stagnan aja gitu sih. Oh, Maksudnya di sananya kan. Di student accommodation sendirian juga lama-lama bosan. ya bosen juga kan pasti. Oke. Nah, teman-teman nih buat yang mau ingin bertanya ke Rasya boleh loh di chat di comment box-nya atau kalau mau di unmute mic-nya juga boleh. Jadi biar nanti bisa dijawab waktu sama Rasya-nya. Oke, Rasya dulu di Coventry-nya sempat join ini nggak sih kayak organisasi atau klub gitu? Atau kamu join ini nggak sih PPI Persatuan Pelajar Indonesia gitu di UK? Jadi kalau PPI aku sempet beberapa kali datang ke acaranya tapi nggak join langsung karena teman-teman aku juga yang ngurusin waktu pas aku di sana gitu kan. Jadi aku ngeliat ya mereka udah lebih dari capable dan kayaknya juga nggak butuh aku gitu kan. Yang paling nggak aku bantu kalau misalnya mereka ada acara apa gitu-gitu sih paling. Jadi kalau partisipasi secara langsung mungkin nggak, tapi secara interaksi maupun ya sebagai maksudnya anak Indonesia yang di sana, aku sering lah join sama teman-teman yang berorganisasi gitu. Oke. Nah, Rasya ada pertanyaan nih. Kalau kira-kira culture shock dari Kansa pertanyaannya. Kira-kira culture shock apa yang sangat kontras menurut Rasya nih dari London sama Indonesia? Culture shocknya ya, apa ya? Kalau banyak antri nggak sih kayak antri kali ya? Ya pastinya di sana lebih mandiri sih. Itu yang mungkin culture shocknya ya. Di sini kita ya beruntung banget gitu. Mungkin kalian di rumah ada yang ngurusin gitu kan, yang misalnya bersihin tempat tinggalnya, ini itu semua segala macem, ke sekolah dianterin atau enggak pun. Tapi di Indonesia tuh kayaknya semuanya lebih lengkap gitu buat aku ya kemarin gitu. Dan sediain kali ya. Iya, ada lebih nyaman aja gitu kan. Sementara pas ke sana totonya harus apa-apa sendiri, ngurus misalnya apapun itulah sendiri gitu kan. Nggak harus dari bersihin kamar, nyuci baju, ini itu, tapi juga ngurusin soal sekolahnya, ngurusin soal ABCDE-nya, itu semua yang mungkin di saat rasa di sana tuh lumayan berat gitu ya. Karena di sini ada bantuin, kalau di sana mesti semuanya sendiri ya. Betul, kan jauh juga kan dari orang tua kan. Kalau mau nanya-nanya apa harus nunggu waktu yang tepat gitu, beda waktunya juga jauh. Betul. Nah, dari Dini nanya ada kesulitan apa sih waktu belajar di akademisnya, di akademi ininya waktu belajar ada kayak mungkin ngikutin pelajarannya kali ya. Dulu Rasya boleh tahu nggak SMA-nya di mana? SMA-nya di Binus. Binus. Berarti terus ke Coventry. Nah, ada kayak perbedaan gitu nggak sih kesulitan waktu Rasya belajar ngikutin pelajaran? Kalau terus terang sih secara akademisnya alhamdulillah sih nggak terlalu sulit ya. Soalnya yang pertama dari Binus sendiri kan aku ngambil kurikulumnya yang IB, dan IB itu kan lumayan intensif banget, mau itu dari workload-nya maupun dari materinya yang disajin kan lumayan padat gitu kan, setiap minggunya kita harus bikin ini bikin itu. Nah pas ke sana justru lumayan beda gitu. Tahun pertama karena aku masih di bawah 18 tahun, aku ngambil International Year One dulu sebelum masuk ke Coventry kampusnya gitu kan. Nah, di situ emang lumayan padat. Kayak sekolah biasa gitu, dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore bahkan kadang malam gitu. Tapi pas masuk ke Coventry London-nya itu seminggu cuma 3 kali kuliahnya. Cuma 3 hari. Tapi tugasnya gimana? Banyak? Tugasnya ya banyak, cuman karena mungkin udah terbiasa sama dulu pas SMA-nya jadi nggak terlalu berat gitu. Toh juga cuma ada 2 mata pelajaran doang kalau aku waktu itu. Jadi mata kuliahnya tuh setiap termnya 3 bulan itu cuma ada 2 mata kuliahnya. Jadi ya nggak susah-susah juga sih, cuman ya pastinya yang seru, iya, yang serunya itu mungkin diskusinya sama profesor-profesor
di sana gitu kan, sama guru-guru di sana tuh, dosen-dosen di sana tuh lebih seru lagi, soalnya ya feel-nya tuh lebih dapat aja sih cara eksplorasinya gitu kan, mereka juga open minded juga gitu sih. Oh, oke, oke. Nah, next pertanyaan dari Dede, kesulitan terbesar pas kuliah di UK selain mungkin tadi kayak mandiri ya. Selain itu apa sih? Kalau di sini kan disiapin, di sana semuanya sendiri. Selain itu ada nggak menurut Aisyah kesulitan terbesarnya? Kalau misalnya kita ngebahas kesulitan ya, terutama misalnya orang-orang yang mau kuliah di luar dan sendiri gitu ya, yang pastinya mungkin biasanya pas SMA atau SMP gitu ya, mereka belum terlalu biasa sama nge-handle keuangannya sendiri lah gitu kan. Kita dikasih sekian, kalau misalnya kurang mungkin masih bisa minta orang tua atau apapun itu gitu, tapi pas di sana kita betul-betul di uji gitu kemampuan kita buat nge-handle diri kita sendiri dalam segi keuangan gitu. Jadi itu juga mempersiapkan kita nanti pas sudah di selesai kuliah gitu ya, terus balik ke Indonesia misalnya. Tapi itu sih salah satu kesulitannya juga, soalnya nanti tiba-tiba ada temen yang ngajak, yuk kita nongkrong yuk ke sana yuk, sementara aduh gimana ya nanti harus bayar ini nih gitu kan. Jadi ternyata ya nge-manage aku pikir enggak sulit loh, ternyata sulit juga ya. itu sulit loh gitu. Berarti harus ini biar enggak ini ya, budgetnya enggak habis gitu ya. Betul, maksudnya jangan sampai, maksudnya yang penting tuh kalau menurut aku gitu ya, pas kuliah keluar secara akademisnya pasti penting, apalagi kalau misalnya kita pengen ngambil suatu jalur karir gitu kan, terus kita ngambil jurusan yang sesuai gitu. Tapi di luar itu mungkin yang terpentingnya ya kita sebisa mungkin bersosialisasi dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang punya pemikiran yang beda sama kita. Jadi disitulah ilmu yang besarnya gitu. Kasarnya ya kalau misalnya secara akademis sebetulnya kan mungkin yang memperbedakan gitu ya, kuliah di mana sama di mana dari sistem cara pembelajarannya. Tapi kalau materinya kan kita bisa akses gitu kan sebetulnya dimanapun. Sekarang nih, terutama di era digital gini. Tapi akses ke teman-temannya, lingkungan-lingkungan barunya itu yang kita harus jangan lupain kalau misalnya lagi kuliah atau punya opportunity kuliah di luar gitu. Nah, di situ pasti butuh ada biaya gitu kan kalau misalnya kita lagi mau hangout, lagi mau sosialisasi. Jadi pastiin kuliahnya itu nggak berantakan dari time managementnya gitu kan. Terus juga uang yang dipakai buat seharusnya living cost-nya itu tercukupi, tapi juga bisa mengakomodir kebutuhan bersosialisasinya di sana gitu sih. Jadi tiga harus itu balance lah ya, kuliah balance. Harus balance semuanya. Jangan sampai out of budget juga. Iya, Networking harus juga, tapi dipilih-pilih kali ya. Kalau lagi ini lagi tipis, mungkin nggak dulu. Gitu. Nah, kalau aku dulu lagi tipis tuh, makanya langsung beli tuh mie instan kan, banyak. Gitu. Oke. Nah, Rasya tadi kan sempat mention tuh Rasya dapat beasiswa ya dari Kemendikbud ya, betul. Itu gimana sih untuk apply-nya, susah nggak atau gimana? Jadi nama programnya itu beasiswa unggulan. Aku kurang tahu kalau sekarang masih ada atau enggak buat yang S1 ke luar negeri ya. Setahu aku sih kayaknya udah nggak ada. Kayaknya batch aku tuh yang terakhir yang bisa dapat S1 ke luar negeri lewat beasiswa unggulan. Nah, waktu itu prosesnya sih sebetulnya aku semua ngerjain sendiri gitu kan. Aku apply, terus juga kan ada misalnya kebutuhan-kebutuhannya tuh apa, maksudnya dari sisi seleksinya gitu kan. Misalnya harus nilainya sebelumnya apa, IELTS-nya berapa. Ya alhamdulillah IELTS aku bagus. Jadi buat kalian yang pada pengen kuliah di UK atau di Australia itu jangan lupa tuh IELTS-nya, soalnya itu betul-betul membantu banget gitu. Nah, kalau bisa. Betul. Jadi ya alhamdulillah sih prosesnya lumayan lancar sih, karena dari aplikasinya itu aku dari apply beasiswanya itu aku dokumennya semua lengkap, kebutuhan yang diminta untuk seleksinya itu juga alhamdulillah mencukupi gitu. Jadi alhamdulillah dapet gitu beasiswanya kemarin. Wow.
Hebat. Mantap dah. Kalau Tuh. misalkan ini dari beasiswa unggulan ya, ya buat teman-teman nih kalau memang mau ingin cari beasiswa boleh, berarti rajin untuk riset syarat ya, apa Ya, aja pasti syaratnya. cari-cari tahu, terus lihat Ya. syarat-syaratnya itu apa gitu kan. Pasti, ya kalau misalnya emang punya tekad sih, siapapun ya bisa lah dapat beasiswa. Ya berarti aku aja bisa gitu kan. Yang Ya, secara Rasya aja bisa, akademis, pasti teman-teman bisa. iya, masa pada nggak bisa? Sih Iya, bisa. ya. Iya. Kalau menurut Rasya sendiri ada nggak sih maksudnya pengaruh kan kalau di Indonesia public figure, terus studi ke UK ada ininya nggak sih, ada privilege tersendiri nggak sih? Kalau di sana enggak sih ya, soalnya nggak ada yang kenal juga kan di sana. Oke. Dan itu yang salah satu aku cari sih, soalnya di ibaratnya pengen lebih menyendiri, lebih damai gitu aja sih buat Oke. akunya gitu kan, nggak harus tiap hari eh, kerja ini atau apa. Dan ya itu sih pertimbangan aku buat ke Hmm. UK juga gitu. Kalau misalkan Rasya pengen ini nggak sih, kalau nggak jadi public figure di Indonesia, sebenarnya mau pengen jadi apa sih? Buka perusahaan, kantor, Oh, atau kalau company itu gimana? sebetulnya aku ngambil jurusan kan Global Business Management. Emang Hmm. passionnya sebetulnya di bisnis. Jadi sekarang Hmm. tuh, ya kemarin aku habis ada shooting series gitu ya. Iya. Terus seriesnya sekarang lagi berjalan. Tapi di satu sisi passion aku tuh sebetulnya juga lebih ke bisnisnya. Nah, aku sekarang lagi bikin startup sendiri. Namanya itu Budaya. Website-nya dia budaya.com atau budaya.id. Nanti mungkin sekitar sebulan 2 bulan lagi website-nya udah up gitu ya. Terus Hmm. ada aplikasinya juga lah seputar budaya Indonesia gitu. Oke, berarti bikin startup ya. Jadi mungkin Mm-mm. fokusnya nggak hanya ke dunia entertainment, tapi juga Kan, pengen usaha sendiri gitu ya. Dan, iya. oke, baik. Semoga lancar Rasya untuk Kasih, startupnya. Rasya thank jangan you, thank you. kemana-mana dulu. Kalau bisa stay sampai jam 12 sini. Nanti kita akan ada screenshot bareng karena nggak ada foto bareng, jadi kita screenshot bareng. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, mohon maaf banget karena ada keterbatasan waktu. Nanti kita lanjut lagi kalau masih ada waktu ya. Nah, aku mau berpindah ke teman aku yang lainnya. Natia, halo Natia. Halo Rani dan teman-teman yang udah standby dari tadi, yang udah nontonin. Salam kenal kalau belum kenal. Oke, Natia, ini boleh perkenalan dulu nggak teman-teman? Natia kan tadi aku udah sempat kasih sedikit ini ya informasi kalau studinya di Australia. Nah, Natia boleh kasih tahu mungkin jurusannya waktu itu diambilnya apa, di universitas mana? Silakan Natia. Aku S2, aku di Australia itu S2, Master Study, ngambil Master of International Communication. Terus apa lagi Ran tadi ya selain sekolah? Di universitasnya di mana? Nama universitasnya itu Macquarie University di Sydney. Sydney, oke. Yes. Ambil Bachelor of ada International Communication. Master. Oke, master. Oke. Yeah. Kalau S1-nya di mana nanti ya? Di Indo? S1-nya aku di Unpar, Universitas Parahyangan Bandung, ambil International Relations, HI. Hubungan internasional. Tapi pindah ke Communication masternya ya? Yes, karena aku mikir kalau HI kan banyak tapi lebih ke teori kan sebenarnya, kayak hubungan internasional gitu. I need something that is more practical. Aku pengen yang lebih banyak gitu prakteknya, jadi ilmu aku tuh lebih kepake gitu di tempat kerja. Dan kebetulan aku pengen banget waktu itu jadi jurnalis, dan makanya aku mikir kayak kayaknya belajar komunikasi nih seru nih. Ternyata benar seru nggak sih belajar komunikasi? Seru nanti. Nah ini nih, komunikasi sama international communication itu ternyata beda. Kalau komunikasi kita mungkin lebih belajar kayak gimana sih cara penyampaian materi yang baik, maksudnya dari orang ke orang, atau misalnya untuk bisnis dan segala macam. Tapi international communication itu kita lebih belajar juga tentang culture secara internasional, gimana kita bisa berkomunikasi secara internasional dengan orang-orang yang culture-nya itu beda-beda. Jadi lebih luas lagi gitu. Jadi dua-duanya menurut aku menarik dan punya tantangan tersendiri gitu. Dan menurut aku cocok sih di Australia, karena kita murid-muridnya itu benar-benar dari
seluruh penjuru dunia kan yang belajar di Australia gitu. Jadi untuk belajar international communication kita nggak cuma dapat teori aja, tapi kita juga bisa praktek nih ke teman-teman kita sendiri untuk memahami berbagai macam culture dari orang-orang yang memang literally beda banget culture-nya gitu. Oke. Berarti udah pas ya pilihan. Terus memang pilih Sydney memang karena alasan tersebut apa gimana? Sebenarnya enggak. Tadi aku dengerin kurang pengen banget ke UK. Dan I have applied ke beberapa university di UK dan aku udah diterima juga di Westminster, di Edinburgh, sama di Sheffield Hallam. Kalau nggak salah aku apply 3 sekaligus. Di bareng sama di Aussie juga. Tapi pertimbangan aku kalau di UK itu, aku tuh apply-nya jurusannya lebih ke kayak climate change, terus ke marketing communication, kayak gitu kan. Jadi kayak beda-beda jurusan nih. Nah, di Australia aku apply-nya tuh kayak lebih ke yaitu komunikasi, international communication kayak gitu. Terus aku sama-sama apply buat scholarship juga, tapi ternyata yang lebih dulu bales si kampus di Australia, si Macquarie. Pas respon ya berarti ya? Iya, kalau diterima sih udah, tapi untuk scholarship yang di UK prosesnya agak lama. Nah, kalau yang di Aussie kayak langsung dia kayak, oke, kamu diterima dan kamu dapat scholarship, kayak yang wow gitu. Nggak tahu waktu itu kenapa aku pengen kayak buru-buru sekolah gitu. Kayak aku udah semangat banget buat mulai S2 gitu. Betul. Oke gitu. Jadi makanya pilihnya di Macquarie University. Kalau di Australia emang apply-nya ke Macquarie aja? Ke yang lain aku juga? Apply ke, kalau nggak salah, aku hampir lupa ya karena udah 5 tahun yang lalu. Di ke Macquarie sama nggak di Sydney aja, tapi aku juga ke ini Monash kalau nggak salah di Melbourne. Terus tapi aku balik kenapa? lagi pilih ke Macquarie karena aku kan nyarinya ya. Dan Macquarie got one of the best sources untuk jurusan komunikasi gitu. Jadi kayak lab-nya mereka baru dan alat-alatnya untuk bikin podcast, untuk praktek gitu, kayak kita tuh student komunikasi itu disupport banget. Kalau nggak salah peringkat 4 di Australia untuk komunikasi gitu. Macquarie University, yes. Gitu. Oke. Terus pas di Macquarie-nya itu nanti sempat join kayak clubs atau organization-nya gitu nggak sih? Atau PPIA ya, Persatuan Pelajar Indonesia? Iya. Sempat pasti ya, kan ada PPIA ya, PPIA pool atau nggak kemarin tadi tur bareng anak-anak PPIA juga lihat paus sama lumba-lumba. BTW study masternya berarti 2 tahun apa 1,5 tahun? Apa berapa lama nanti? 1 tahun, tapi 1,5 tahunnya aku pakai buat magang di local newspaper di sana. Berarti 1 tahun kuliah, 6 bulannya magang. Iya, kurang lebih 4 bulan lah. 2 bulannya libur. sambil part-time cari duit. Cari duit dulu. Berarti 4 bulan magang, 2 bulan jalan-jalan. Benar nih. Hard work, play-nya harder. Iya, betul. Terus kan kita jalan-jalan butuh duit kan, makanya. Iya, benar. Betul sih. Wow, pemikirannya bagus nih buat teman-teman. Kalau teman-teman yang mau pengen bertanya, silakan ya, nanti boleh di chat ya di comment box. Nanti kita bacain. Nanti ya, kalau misalkan kan ada join organisasi juga, sempat magang juga, itu gimana so far pengalamannya? Maksudnya ada kesulitan nggak sih gitu untuk kuliah di sana apa gimana? Kesulitan pasti ada. Bahkan aku kayak beberapa kali itu kayak ngerasa capek banget, nangis sendiri. Tapi kalau diinget-inget sekarang, aku bersyukur gitu atas semua kesulitan yang udah aku lewatin. Karena kalau nggak ada kesulitan itu, aku nggak level up gitu. Aku tetap di situ-situ aja. Justru karena pengalaman-pengalaman aku di mana aku merasa kayak I'm struggling, aku belajar banyak dan aku bisa jadi Natia yang lebih kuat gitu. Jadi kalau misalnya sekarang aku ngadepin sesuatu kayak aku udah pernah ngelewatin yang berat juga gitu. Dan aku tahu gitu gimana rasanya berjuang kalau misalnya kita berjuang sepenuh hati gitu ya, misalnya nggak setengah-setengah gitu. Pasti akan terlewati dan ujung-ujungnya tuh kayak ngerasa happy gitu karena kita kayak gila, kayak bangga gitu sama diri sendiri. Oke, kamu udah ngelewatin ini gitu. Jadi kayak seru. Tapi ya namanya apa ya, kemauan harus diperjuangkan kan gitu. Pasti ada
hikmahnya pasti ada rewardnya. Iya, betul. Setelah bersusah-susah payah itu gitu. Terus gimana kalau di sana pas ada sempet homesick nggak sih? Atau Ada apa? emang sering pulang ke Indo sering apa gimana? Enggak. Aku justru jarangin pulang ke Indo karena buat apa sih kayak sekolah? Aku mikir ya, sekolah cuman tahun setengah, tapi uangnya habis buat tiket gitu bolak-balik. Kenapa nggak explore di sana mumpung kamu di luar? Kamu bisa perluaslah networking kamu, kenalan sama banyak orang, visit tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungin dan nggak ada di Indonesia gitu. Absorb as money as possible gitu loh, kayak serap sebanyak mungkin gitu. Itu sih. Berarti emang bener-bener selama kuliah magang terus nggak pernah balik ke Indo ya, bener-bener dimanfaatin ya untuk balik sih kayak 6 bulan sekali aja. Sekali. Sekali balik karena paling ya kangen orang tua dan kangen keluarga kan, terus balik. Tapi ya aku boleh cerita nggak sih? Boleh banget. Jadi waktu kita masih panjang sampai jam 6 sore. Ingat sampai jam 6 sore ya. Jadi kalau ingat momen S2 aku, kalau misalnya kamu nanya struggle terbesar tuh apa sih? Kan kita suka homesick kadang ya, kayak aduh aku sendiri banget. Apalagi S2 di luar itu menurut aku nggak sama kayak let's say S1 atau apalagi S1-nya di Indo gitu ya, dimana kita tuh kayak rame-rame bareng sama teman-teman. Kita tuh lebih individualis. Apalagi kalau udah S2, orang-orang tuh kayak ya udah habis dari kelas, materinya dan tugasnya banyak banget kan. Essay kayak minimal 5.000 kata. Itu kayak bener-bener yang buku kita tuh segini-segini. Literature-nya tuh banyak banget. Terus sampai yang kayak gila, gue tuh kayak nggak punya waktu gitu buat diri gue sendiri kecuali kayak kelas sama library gitu kan. Nah di tengah-tengah itu aku pulang ke Indo itu pas mamaku sakit parah dan akhirnya meninggal. Terus jadi aku harus balik ketika mamaku baru meninggal gitu loh. Aku harus balik ke Sydney untuk semester 2. Itu kerasa banget loh, kayak oh my god, aku di negara orang. Iya, campur aduk banget, kayak inget kayak gitu-gitu. Kayak kalau diinget-inget tapi ya worth it sih, maksudnya kayak aku bukannya bersyukur, enggak, maksudnya kayak ya setiap orang pasti akan ngalamin masa-masa tersulit gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin kayak ngedengerin tuh takut gitu ya untuk nyoba studi keluar gitu, tapi pada akhirnya menurut aku worth it. Kalian akan bersyukur dengan pengalaman yang udah kalian dapat gitu. Nggak kebayang sih pada saat ada orang tua meninggal, terus kita lagi di tengah studi yang jauh beda negara, dan harus menyelesaikan tugas-tugas yang banyak. Terus gimana cara Natia tuh bisa get back, misal fokus gitu loh ke kuliahnya gitu. Ada teman yang bantu apa gimana sih? Sebenarnya kalau teman bantu kayak literally kebantuin gitu enggak. Tapi aku suka cerita ke teman-teman aku yang yaitu ada yang orang Chinese, ada yang orang Swedia, ada orang Jerman, kayak tiba-tiba muka aku jelek terus kayak nangis depan mereka, cerita kayak gitu. Ya aku kayak let go aja gitu, aku nggak mau nutupin, aku berusaha cerita biar kayak lega juga. Dan di satu sisi kan kalau kita udah cerita terasa lebih lega, kayak udah cukup nangisnya, kita next apa gitu kan, kita bisa fokus ke yang lain daripada dipendam-pendam sendiri so kuat gitu. Dan aku ingat lagi kayak salah satu keinginan mamaku, mamaku pengen lihat aku S2 gitu. Jadi jangan sampai aku mikir karena kesedihan aku nanti studi aku malah gagal, mama di atas malah sedih gitu. Nggak apa-apa mama di atas, tapi mama happy gitu ngeliatin aku tadinya bener, tadinya beres, dan aku bisa jadi seseorang gitu setelah selesai sekolah nanti gitu. Aku mikir ke situ sih. Waduh, pasti bangga banget ini sekolah selesai. Waduh, amin. Mantap deh Natia. Amin. Orangnya strong, kuat. Iya, amin. Nanti kita baca ini ada satu pertanyaan dari Vincent. Dia nanya, kesibukan kakak di bidang akademik, kakak juga kan terkenal sering cover dance di YouTube. Dancer. Wow. Bagaimana Natia membagi waktu antara fokus waktu untuk berprestasi di bidang akademik dan mengembangkan talenta Natia sebagai seorang dancer di saat yang bersamaan?
Oke, thank you pertanyaannya. To be honest, aku tuh gimana ya kalau dibilang ya, aku tuh terbagi dua sih, kayak kata orang sih otak kanan sama otak kiri aku balance. Jadi aku tuh suka dunia seni, aku juga suka banget yang berbau-bau akademis gitu. Aku suka kayak riset tentang pendidikan atau apapun itu. Makanya kayak kalau ada webinar bisa sharing tentang edukasi gini, aku tuh senang banget gitu. Gimana cara bagi waktunya? Aku nggak fokus ke gimana ya aku bagi waktu biar aku bisa dance, aku bisa ini enggak. Karena aku selalu fokus ke pendidikan, ke akademis yang lebih utama. Kalau ada spare time di sela-sela waktu itu baru aku kejar hobi aku sempetin aku untuk melakukan hobi aku. Kemanapun aku dari zaman aku dulu ya, SMP, SMA, S1, S2 sampai sekarang, di sela-sela kerjaan aku karena aku ngerasa jenuh, kayak aku butuh refreshing ya, aku akan ngedance, aku akan bikin konten yang ringan, yang ngedance, yang happy, olahraga, kayak gitu-gitu. Maksudnya kan gerak juga keringat ya, kayak gitu bikin happy. Tapi aku nggak pernah memfokusin kayak, apalagi waktu zaman S2 kayak, minggu ini aku udah di library, let's say kayak 5 hari, kayak di gym untuk ngedance, aku juga harus 5 hari enggak. Paling seminggu sekali aku akan ke gym dan aku akan ngedance setelah kayak suntuk apa segala macam gitu. Intinya tetap prioritasin kuliah, hobi, kalau misalkan lagi ada ya udah kita lakuin gitu. Karena menurut aku apa ya, aku nggak tahu ya kalau tahu akan banyak hal gitu. Dan aku belajar tahu banyak hal kayak ibaratnya aku kayak otaknya isi gitu. Ngobrol sama orang, aku ngerti, aku bisa ya itu karena emang ya itu aku di sela-sela itu aku main. Dari awal kalau orang nanya kok bisa sih bagi waktu ya karena fokus aku sebenarnya lebih ke pekerjaan aku dan ya ke dunia akademis dari dulu gitu. Oke. Wow, oke. Positif banget sharingnya ini buat teman-teman yang ada di sini. Oke, ada ininya fansnya Natia nih Kak Syakila, mau bertanya langsung nggak ke Natianya? Silakan Syakila, buka kamera. Ya silakan Syakila ya, di ini aja bisa. Mana tuh Syakila? Silakan. Syakira. Thank you udah bolehin aku nyalain. Terima kasih host. Halo Natia. Halo Syakila. Salam kenal. Aku Syakila dan sekarang mahasiswa semester 5 dari Universitas Brawijaya dan aku ikut program International Class dengan jurusan Agriculture. Nah, aku sebenarnya udah sering nih ikutin Kak Natia, bisa dilihat ya Kak Natia ini orangnya aktif banget, baik akademik maupun non-akademik ya. Nah, aku tuh pengen tanya, tadi Kak Natia kan cerita nih, dari Universitas Parahyangan ke Macquarie University, right? And then aku juga ingin mengambil jalan yang sama dengan Kak Natia nih, dari universitas negeri yang ada di Indonesia ke internasional. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapin ya Kak? Dari aku sendiri nih, untuk sementara cuma belajar TOEFL aja, IELTS atau SAT atau tes-tes lain gimana ya Kak? Oh ya, satu lagi. Kenapa kakak pilihnya Macquarie, nggak jadi yang UK? Terima kasih, itu dulu ya. Oke, thank you. Oke, langsung ya aku jawab ya. Apa sih tadi pertanyaannya? Apa aja yang harus disiapkan? Kalau dulu aku prepare IELTS pasti sih, karena itu kan salah satu basic requirements yang wajib banget ya, IELTS. Apalagi kalau misalnya kamu ambil jurusan di mana kamu akan banyak ngomong dan study literature-nya banyak, itu wajib IELTS sih menurut aku. Terus mental, kayak emang kamu tuh determined banget orangnya, kayak tujuan kamu untuk study abroad itu bukan cuman buat biar tuh di sana yang nggak bisa kamu dapetin di sini, dan ya make the best of your time di sana. Jadi kayak ya itu kayak kamu siap gitu untuk itu. Dan menurut aku itu juga salah satu kunci kamu bisa survive sih.
emang dari hati gitu pengennya, kamu kayak tanya dari kamu, bener nggak sih kamu pengen gitu. Kalau pengen, kalau beneran, kejar. Terus saran aku sih, aku tadi belum nanya ya ke kamu studi apa yang pengen kamu ambil selanjutnya. Tapi menurut aku, kalau misalnya kamu mengambil sesuatu yang nggak sama dengan S1 kamu, it's okay. Kamu bisa tetap lanjutin itu di S2 kamu, karena kayak aku ambil S1-nya HI, S2-nya jurusan yang beda, komunikasi gitu kan. It's totally fine di sana. Dan ya, kamu harus tentuin dulu kamu mau ambil apa. Dan kalau bisa sih itu yang menunjang karir kamu juga ke depannya. Kamu pengen jadi apa ke depannya, kalau bisa berhubungan lebih baik sih. Terus, kalau misalnya mau dapetin scholarship, saran aku kejar dulu karena biaya scholarship. Jadi kamu bisa mulai dari sekarang riset ke website university-nya. Kalau bisa konsultasi kayak konsultan yang ada di Jack Study Abroad, biasanya mereka punya info-info untuk scholarship. Kalau aku dulu consult iya, terus aku juga cek di website univ-univ yang aku mau. Syaratnya apa aja? Biasanya akan ada essay pasti. Aku dulu di Macquarie. Terus yaitu kamu essay. Kalau bisa jawabannya bener-bener yang dari hati. Maksudnya yang kamu banget, bukan jawaban-jawaban standar yang aku percaya. Let's say ya, sekarang banyak banget kan kalau orang nulis essay itu jawaban-jawabannya tuh yang kayak aku ingin menjadi seorang yang bisa berguna buat negara aku, yang terlalu general, terlalu luas gitu. Kamu cari yang spesifik, apa yang kamu mau lakukan, your vision apa gitu. Itu akan jauh lebih menyentuh yang baca. Oh, this kid ini udah punya visi dan misi yang jelas gitu. Most likely kamu bakal bisa dapat scholarship itu kalau misalnya kamu sendiri udah punya visi dan misi yang jelas gitu. Apalagi ya tadi, oh ya kenapa aku nggak apply, nggak jadi ambil yang di UK. Macquarie, ya. Iya, karena yang tadi seperti yang aku bilang, Macquarie got one of the best resources untuk communication studies, dan ya di Macquarie itu tempatnya masuk top 4 sekolah. Jadi aku mikir aku nggak mau ngeberatin orang tua aku. Jadi aku ngasih scholarship dan jurusannya aku rasa ya aku banget gitu, dan ya ambil international communication di sana. Terus juga bagus banget, apalagi library-nya kayak one of the best library kayaknya. Itu aku bersyukur banget aku pernah masuk ke library itu. Ya aku nggak bilang Macquarie yang terbaik gitu, enggak. Setiap kampus pasti punya apa ya, sekarang ini sama library-nya kalau kamu googling itu kayak bagus banget, lengkap banget. Aku ngerasa kayak ya aku dapat support system yang bagus dari kampusnya sendiri yang bikin aku bisa kayak pengen belajar lagi gitu. Terus apa ya? Ya mungkin belum jodoh ya ke UK, nanti di UK-nya liburan aja, traveling setelah pandemi. Aduh pengen banget juga. Amin, jujur. amin ya. Iya. Oke, semoga ya, tapi ini dimanapun kamu, itu balik lagi kamunya sendiri sih. Terlepas dari kampus apa yang kamu ambil, dimanapun kamu tinggal, itu balik lagi semuanya ke diri kamu sendiri. Oke. Wow, thank you banget insight-nya Natia. Bagus banget. Iya. Natia kan tadi sempat magang kan di ini yes. Sydney Macquarie University. Ada tips ini nggak buat bisa cari magang, bisa dapatin magang di sana? Jadi aku dulu magang di newspaper one of local newspaper company gitu, namanya Sydney Morning Herald. Nah, cara aku bisa magang di sana, caper sama dosen, enggak ya? Caper, jadi nanyain alamat dosennya di mana, terus ajak makan, enggak? Ajak ngobrol gitu. Okay. Tapi jadi untuk beberapa mata kuliah gitu, aku tuh emang deket sama dosennya karena aku kayak dapat nilai terbaik gitu loh di kelasnya. Jadi aku sampai secara personal dia sampai email aku kayak yang congrats lo, kamu bikin aku bangga karena kamu dari Indonesia tapi kamu kayak
ya kamu kayak bisa dapetin nilai yang susah gitu didapetin. Dia by the way dosen aku itu yang salah satu mata kuliah yang aku bilang ini, dia mata kuliah apa ya? Kalau nggak salah lupa, pokoknya editing. Jadi dia tuh gimana cara kita nulis berita untuk publication kayak di newspaper ataupun di buku gitu, tapi untuk berita analisis ekonomi gitulah dia. Nah, dia tuh editor di ABC, kalau kalian tahu ABC News. Yes, dia tuh salah satu editor, itu senior editor, killer banget, galak banget. Ya, tapi aku mikir kan kayak maksudnya gimana caranya nih aku nggak cuma dapat pas-pasan untuk subjek ini gitu, karena dosennya sekeren itu gitu, sekiller itu gitu. Jadi ya aku bertanya, dan akhirnya aku dapat ya itu tadi kayak salah satu nilai terbaik, kenal sama dia, jadi deket. Aku direkomendasiin, dapat surat rekomendasi untuk magang di Sydney Morning Herald, di mana dia pasti sudah punya nama kan, karena dia kerja di ABC gitu, di sana. Nah, karena dia aku bersyukur banget sih, aku bisa magang di sana. Walaupun dulu beritanya karena memang kita bukan orang lokal, itu agak susah untuk dapat berita-berita yang politik, ekonomi, atau yang berat-berat gitu. Aku dulu dapat yang bagian festival, bagian culture. Nah, aku kemana ngeliput, misalnya kan kayak ada acara apa nih minggu ini di Sydney, aku kesana, aku ngeliput, kayak gitu-gitu. Kayak bagian yang, ya nggak full entertainment, tapi yang fun lah, masih yang ringan. Tapi aku di situ aja aku udah belajar banyak sih. Yang dipersiapin itu kayak, kamu tuh kalau misalnya kamu sepenuh hati ada di sana, pasti kamu akan berusaha memanfaatkan apapun yang ada di sana kan. Jadi kalau setiap kuliah selesai, kalau orang bedanya orang niat dan nggak niat itu terlihat dari misalnya kuliah selesai, ya udah tutup buku, cabut. Tapi kalau misalnya dia niat ada di sana, dia pasti lihat masih ada dosennya di sana, dia akan nanya gitu maksudnya. Apapun misalnya yang dia nggak ngerti, ataupun hal-hal lain yang kayak, aku misalnya baca ini nih kemarin, karena dosen di luar tuh enaknya tuh bener-bener kayak temen. Walaupun banget ya. Iya, walaupun beda gap umurnya jauh, kita manggilnya nama. Manggil mereka nama. Jadi kayak nggak ada hierarki gitu loh, kayak gue murid, lo dosen enggak. Jadi kayak manggil nama, akrab, ya udah kayak tanya gitu, ngobrol, atau aku kurangnya di mana, cari tahu kayak jawaban aku tadi gimana ya, di essay ini kenapa aku dapat C, aku dapat C. Kurangnya di mana, kayak gitu. Jadi manfaatin apapun yang kamu bisa gitu. Nah, dari situ menurut aku kamu secara nggak langsung build koneksi juga gitu kan sama si dosen, kayak dia juga bisa lihat kamu, ini anak semangat banget nih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu butuh rekomendasi dari dosen, mereka akan ingat kamu dan mereka akan nulis rekomendasi yang baik untuk kamu, dan itu penting banget sih buat misalnya kamu kerja ke depannya atau magang kayak gitu. Iya, berarti harus tetap ya bisa, jangan takut-takutan ya, kalau nggak ngerti nanya, ambil setiap kesempatan yang ada, ya kan? Yes. Jangan takut kayak ngerasa bego kalau nanya, enggak. Justru kalau nggak nanya bego. Betul. Wow, bagus banget mindsetnya buat teman-teman nih. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau nanti nanya. Iya. Oke. Thank you banget Natia, udah sharing untuk positive vibe-nya, udah advice-nya, udah share-nya banyak banget ya yang bagus-bagus buat teman-teman yang mau studi ke luar negeri. Saya waktunya udah mau habis. Buat teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf sekali ya. Mungkin next, katanya tadi sampai jam 6 sore kan? Oh iya ya. Oh, jam 6 sore waktu Sydney ya maksudnya ya. Waktu sini. Ya. Thank you buat Rani juga dan teman-teman yang udah join. Semoga dapat insight dari sini dan memperkuat tekad kalian kalau memang pengen belajar di luar dan menggapai mimpi kalian. Selagi ada kesempatan dan kalian masih muda, kejar terus apapun itu. Semangat. Semangat, tetap kejar cita-cita kalian. Kita kayak demokrasi. Iya, aku mau panggil Rasya lagi dong. Rasya buat gabung lagi sama kita. Sebelum aku tutup sesi ini, aku boleh minta nggak tips dari Natia sama Rasya nih untuk yang pengen studi ke luar negeri, tipsnya apa? Silakan. Rasya dulu kali ya. Boleh Rasya dulu. Rasya masih mute ya? Masih mute ya. Masih ke mute tadi, sorry. Ya. Padahal udah mulai ngomong. Nggak kedengeran suara ganteng. Oke.
Jadi pastinya buat kalian semua yang punya tekad buat kuliah di luar negeri, jangan menyerah gitu. Pasti ujung-ujungnya kalau misalnya kita betul-betul berusaha, dibukain lah jalannya. Dan buat kalian yang mungkin mau coba cari beasiswa gitu kan, pasti harus sering riset gitu, mana aja nih ada lowongan beasiswa gitu. Terus juga syaratnya apa aja, dan sebisa mungkin ikutin sebanyak-banyaknya. Jadi chances buat kalian bisa keterima untuk beasiswanya itu juga makin tinggi. Sama juga dengan kuliah. Kalau misalnya kuliah, jangan cuma milih satu aja, tapi pasti harus ada backup plan-nya selalu gitu sih. Dan kalau yang udah pada mau kuliah di luar negeri gitu kan, udah keterima, pasti sana jangan kaget gitu kalau misalnya ada unsur-unsur budayanya yang berbeda lah, situasinya juga berbeda. Dinikmatin aja lah, dijadiin experience yang seru gitu kan, dijadiin pembelajaran juga buat ngebuka wawasan kalian semua gitu sih Pak. Oke, thank you banget Rasya. Dari Natia ada tipsnya buat teman-teman? Dari aku, dunia tidak selebar daun kelor, dari peribahasa dulu ya. Keren. Jadi kalau ada kesempatan kalian untuk explore apapun itu, apalagi bisa sekolah di luar, menurut aku kejar, dan jangan menjustifikasi ketidakmampuan kalian atau ketidakbisaan kalian itu untuk jadi penghambat kalian. Let's say, aduh pengen kuliah di luar, nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, sekarang banyak banget nggak bisa bahasa Inggris gitu kalau di TikTok ya. Tapi jangan dijustifikasi dan jangan kayak ya udah nggak bisa bahasa Inggris terus nextnya apa? Ya belajar gitu. Nggak dapat izin dari orang tua, coba udah pernah belum kayak komunikasi yang benar gitu sama orang tuanya? Kenapa gitu? Dari hati ke hati, kenapa kamu pengen kuliah di luar atau sekolah di luar gitu? Mungkin belum pernah, makanya nggak dapat izin gitu. Mungkin orang tua kamu juga belum ngelihat tekad yang segitunya dari kamu gitu. Ya apapun itu yang menurut kamu kayaknya penghalang, coba satu-satu disingkirin dulu dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kamu lakuin. Mungkin kamu belum gerak aja gitu. Itu tips dari aku. Jadi semangat, karena masa depan itu ada di tangan kalian sih. Bukan tangan orang tua kalian atau tangan saudara kalian atau siapapun, itu benar-benar ada di tangan kalian. Jadi make the best of it. Oke, wow, benar. Jangan takut. Jangan takut bertanya, jangan takut mencoba, jangan takut semuanya. Oke, yang penting berani, semangat. Buat teman-teman yang mau studi ke luar negeri, thank you banget buat Rasya dan Natia udah sharing di siang hari ini. Nggak kerasa waktu 1 jam udah habis. Buat teman-teman yang ingin nanti melanjutkan untuk mau konsultasi, silakan nanti jam 1 kita akan mulai lagi ya. Thank you sekali lagi Natia dan Rasya. Kita foto bareng, bukan foto bareng, screenshot bareng dulu ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih Natia, thank you Rasya dan teman-teman semuanya. Thank you. Ya, sampai jumpa. Stay healthy dan tetap semangat. Dadah. Dadah. Nah, Rasya dan Natia, thank you. Bye-bye. Happy weekend, guys. Bye-bye. Bye.